Ya, silakan Grace. Halo Kak, Shalom. Ya Kak, Ya, mau tanya soal Tritunggal gitu. Mungkin Kakak bisa jelasin tentang Allah. kamu orang Kristen kah? Iya, Tentang apa? Trinitas. iya. Apa yang masih kamu bingungkan dari Trinitas? Eh, Apa yang masih kamu nggak ngerti? Seperti yang tadi Kakak jelasin tentang Tuhan itu adalah gelar Hmm, dan Allah itu kayak gitu sih Kak. Saya ngertinya kayak gitu sih. bentar ya. Oke, jadi saya mau bantu kalian ya, Trinitas ya. Saya akan jelasin sama kalian tentang ini anakku ya, dia lagi bobo ya. Oke, nah gini, Graisa, kamu pastikan mendengar dan menyimak dengan baik ya, biar kita bisa nanti bedakan. Sekarang kita belajar Trinitas ya. Jadi teman-teman yang ada di layar, kalian boleh perhatikan dengan baik-baik. Nanti kita bedakan arti kata Tuhan, Allah, dan ya. Kita belajar ini dulu. Oke, ya. Yang pertama Trinitas. Oke, ntar ya. Saya ini dulu. Ini dicatat. Oke. Jadi Tritunggal Trinitas itu dari kata nih Latin ya. Trinitas itu dari dua kata, tri dan unitas. Ya. Tri itu artinya tiga, unitas itu artinya keesaan. Ya. Jadi Trinitas itu adalah suatu pemahaman yang menjembatani ketigaan yang esa atau uncompounded singleness ya, ketigaan yang esa. Nah, ilustrasinya begini. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Ingat ya, Allah yang esa adalah Sang Bapa. Ya, Allah ini artinya adalah sesembahan. Sesembahan atau ilah yang esa. Ilah yang satu itu adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini nama perjanjiannya adalah Yod Hevavi. Nah, sifatnya dia adalah yang pertama transenden. Kemudian tidak terhampiri dan tidak kelihatan karena dia adalah roh ya. Jadi Yod Hebave ini transenden, ada dimanapun, dia tidak terhampiri dan dia tidak kelihatan. Nah Sang Bapa yang adalah Allah ini di dalam dirinya Bapa, di dalam dia memiliki firman atau logos yang menjadi daya cipta atau ilmunya sendiri atau kecerdasannya sendiri. Ya, atau pikirannya Sang Bapa lah. Nah, logosnya Sang Bapa ini disebut sebagai Sang Anak, ya, di mana di dalam Yohanes 1 ayat 3 dia menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya. Jadi Sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Ya, nah selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh yang adalah hayatnya atau prinsip hidupnya yang olehnya segala sesuatu dihidupi. Nah, Ayub 33 ayat 4. Nah, Sang Bapa firmannya sendiri atau yang disebut dengan anak dan rohnya sendiri itulah Trinitas. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Allah yang esa. Jadi Allah yang esa itu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin cuma Bapa saja, tanpa Anak dan tanpa Roh Kudus. Kalau hanya Bapa tanpa firman, tanpa roh, berarti Bapa ini mati. Ya, jadi Trinitas itu berbicara tentang bagaimanakah Allah kita yang satu itu. Bahwa Allah kita yang satu itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Jadi Trinitas ini sekaligus juga berbicara tentang Allah yang hidup. Allah yang mampu mencipta dengan berfirman dan Allah yang bisa menghidupi melalui nafasnya. Jadi ini Trinitas. Ya. Nah, mengenai Allah Tuhan dan lain-lain ya. Begini. Nah, mengenai Yesus saya jawab dulu ya. Mengenai Yesus berinkarnasi. Kan di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya,
Yohanes 1 ayat 14. Nah, firman ini yang adalah firmannya Bapa itu menjadi manusia. Maka lahirlah pribadi Yesus atau Yehoshua. Nah, Yehoshua ini artinya adalah Allah atau Yod-Heh-Vav adalah keselamatan. Yod-Heh-Vav plus Yasha. Nah, jadi ketika firman Allah menjadi manusia, maka ketika firman Allah menjadi manusia dan lahirlah pribadi bernama Yesus, maka di dalam pribadi yang bernama Yesus ini ada dua kodrat. Yang pertama dia adalah yang ilahi karena dia adalah firman-Nya Bapa yang ilahi dan dia adalah manusia. Dan ketika mati tersalib, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3:18 tadi. Ya, sama seperti orang. Kalau orang lain firman Allah, firman-Nya menjadi buku. Kalau kita firman kita menjadi manusia. Ya. Kalau iman lain firman Allah jadi buku. Kalau kita iman kita firman menjadi manusia. Nah, mengenai Allah Tuhan dan Yod-Heh-Vav inilah tetragramaton inilah saya buat ya nama. Oke. Ini sinonim dengan pengertian begini. Kamu manusia, gelar kamu adalah pelajar dan namanya Gracia. Nih, Allah itu adalah hakikat realitanya sebagai sesembahan. Kamu adalah manusia. Tuhan itu gelar kamu pelajar. Yod-Heh-Vav itu nama perjanjian, nama kamu Gracia. Ya. Nah, apakah pelajar itu adalah manusia? Iya. Tapi apakah manusia sudah tentu pelajar? Belum tentu. Ya. Nah, jadi Allah itu adalah hakikat, Tuhan adalah gelar yang diberikan kepada hakikat, ini adalah nama kepada dia yang digelari. Jadi gini pengertiannya, ya. Terima kasih banyak udah ngerti sekarang. Ya Kak. Makasih ya Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang Kak, mau ditanya atau hal-hal yang tidak mengerti? Ya, kalau Apa yang itu? tadi penjelasan tadi tuh udah ngerti, makasih banyak. Terus mau tanya tentang Injil Yohanes, Yohanes yang murid yang dikasih Yesus kan Yohanes tuh ada dua kali ya Kak. Ya, Yohanes Pembaptis dan Yohanes yang murid Yesus. Ya, bin Zebedeus. Ya. Terus dengar-dengar katanya, bukan dengar-dengar sih, kayak pernah belajar juga, terus diajari kayak gini. Kalau Yohanes murid Yesus itu adalah pendahulu dari Allah gitu. Jadi dia kayak seperti jembatan begitu untuk Allah lewat gitu. Contohnya seperti itu karena Itu bukan Yohanes bin Zebedeus, itu Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis, coba kita lihat ya di dalam ayat ini ya. Kita baca dalam Yohanes. Ya. Itu bukan Yohanes murid Yesus, itu Yohanes bin Zebedeus. Nih ya. Nih. Bentar ya, saya cari. Nih. Nah, kesaksian Yohanes tentang dirinya. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan siapa dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan berterus terang katanya, aku bukan Mesias, kata Yohanes. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, bukan. Karena itu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya.
Di antara orang-orang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Jadi yang mendahului Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Tujuannya apa? Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yang dinubuatkan Yesaya itu ya Yohanes. Gitu. Oke Kak, makasih udah ngerti sekarang. Terima kasih Kak.